Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada para hadirin, hadirat, para bapak ibu, semua yang kami hormati, pertama-tama kami memanjatkan puja puji rasa tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta beberapa nikmatnya kepada kita semua. Pertama-tama kita diberi nikmatul hidayah wal imdad serta nikmatul iman dan Islam, dan juga diberi nikmat yang merupakan kesehatan kita semua, sehat lahiriah, sehat batinnya, sehingga pada malam ini kita bersama-sama bisa menunaikan kewajiban kita sebagai muslimat, yaitu khususnya thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya akan membawakan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kebanggaan Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita dibawa ke alam yang terang benderang, yakni dengan terwujudnya agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya sebelum kita menyampaikan pengajian, perlu saya sampaikan di sini, alhamdulillah ini ada rezeki dari pertama, yaitu dari Bapak Faidi, yang perlunya itu untuk menjadai almarhum, yaitu pertama Bapak Siryanto bin Siryanto, ya, Bapak Siryanto bin Daroji. Kedua kalinya itu untuk almarhumah Ibu Ponisi binti Kamsori. Ketiga kalinya yaitu untuk Mbah Sawitama bin Sawikrama. Selanjutnya itu untuk Mbah Misem bin Yantana. Lalu untuk almarhumah Mbak Sri Maimunah binti Somali. Mudah-mudahan semua amalnya, khususnya jariah pada malam ini, diterima di sisi Allah SWT, sehingga berkait dan manfaati kepada Bapak Faidi sekeluarga, khususnya sing di jariah, yaitu almarhum almarhumah. Mudah-mudahan
yang dijariai dimaafkan semua kesalahannya di hadapan Allah SWT dan jembarakan kuburane dan padangaken kuburane. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sing jariah diwai selamat, diwai kekuatan iman dan takwa, diberi kesehatan jasmani dan rohani, beri panjang umur, berkah umur, gampang rezeki, mudah rezeki. Amin Allahumma amin. Nah, setelah itu pun selanjutnya yaitu dari jariah dari Pak Saidin, yaitu pertama untuk menjariai ibu almarhumah ibu kami, kedua kalinya Pak Kasmari ya, Pak Kasmari. Ini jariahnya merupakan gabah Pak. Yang pertama tadi aku lupa itu dari Pak Pak Ide 500.000 rupiah ya, dari Pak Saidin itu 4 kaleng gabah ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Dan berkait manfaatnya kepada yang di jariah. Amin Allahumma amin. Dan juga yang ketiga kalinya dari Pak Salim ini, Pak Salim jariah 100.000 untuk Pak Khairuddin, almarhum Pak Khairuddin. Kedua kalinya untuk ibu almarhumah Ibu Sibeng. Ketiga kalinya itu dari Pak Jata, ini Pak Jata. Pak Jata dari Belang ya. Pak Jata dari Belang ya. Alhamdulillah jariah 200.000, mudah-mudahan diterima di sisi Allah SWT sehingga berkait dan manfaatnya kepada Pak Jata bersama keluarga ya. Khususnya amin Allahumma amin. Juga berkait kepada kita bersama. Amin Allahumma amin. Liridha'illahi ta'ala sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Para bapak, para ibu, mari kita bersama-sama seperti biasa, yaitu tolakul ilmi. Insya Allah, kalau kita semua mau mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, ada berkah dan manfaatnya. Contohnya tadi, sebab punya anak yang soleh dan solihah, akhirnya mau menjariai orang tuanya dan juga mbah-mbahnya. Kalau bukan anak soleh dan solihah, belum tentu akan mau menjariai, mendoakan. Tidak mungkin mendoakan orang tua, sedangkan untuk dirinya sendiri pun dibiarkan, tidak doakan. Apalagi orang lain, apalagi ayah, ibu, kakek, nenek, udah enggak ingat sama sekali. Untung sekali bagi orang yang punya ketinggalan anak yang soleh dan solihah. Anak yang soleh dan solihah itu setidak-tidaknya mendoakan. Ditambah lagi kalau ada disedekahi, setidak-tidaknya doa. Karena anak cucu terhadap orang tua tidak mau mendoakan, apalagi sedekah jariyah, mendoakan pun tidak. Kalau tidak mau mendoakan kedua orang tua, kata Rasulullah, akan disempitkan kehidupannya oleh Allah. Susah apa susah, Bu? Susah. Kadang-kadang cari nafkah kesana kesini, lari sana lari sini, dapat banyak tapi tidak berkah dan manfaat. Soalnya tidak mau mendoakan orang tua. Apalagi sampai menyedekahi, doa pun tidak. Maka kata Rasulullah, kalau tidak mendoakan orang tua, itu disempitkan kehidupan. Maka biar jangan sempit kehidupannya, ya usaha, nyambut gawe, ning aja lali jangan lupa sama orang tua. Karena perjuangan orang tua sangat besar terhadap anak-anaknya. Maka Rasulullah menganjurkan kita semua dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua. Syukur bagi di jariyah ini. Dalam Al-Quran diterangkan, la yanfa'u al-malu wal banuna illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u al-malu wal banuna illa. Tadi gimana lupa? Man atallaha biqalbin salim.
Dalam surat An-Nisa diterangkan, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-malu, beberapa harta, wal banuna, lan beberapa anak cucu. Dalam ayat ini diterangkan la yanfa'u al-malu wal banuna illa man atallaha biqalbin salim. Surat An-Nisa, yang artinya tidak ada manfaatnya harta dan anak cucu, terkecuali orang yang datang kepada Allah atau mati pulang kepada Allah bikol bin salim, dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang membawa iman dan takwa. Kira-kira kalau diartikan begini seadanya menurut zahirnya ayat, kira-kira pemahamannya bapak-bapak gimana? Gimana? Kalau dalam segi lahir ayat ini ya, harta dan juga anak cucu tidak ada yang bermanfaat sama sekali. La yanfa'u al-malu wal banun. Anak harta tidak ada manfaatnya. Indah manfaatullah biqalbin salim, terkecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Berarti kalau begitu Mbah Mahmud sedekah jariyah ora kanggo gawe, doakna wong tua ora kanggo gawe. Kan secara lahir ayat ini begitu kan? Harta tidak ada manfaat, anak cucu tidak ada manfaat. Yang ada manfaatnya hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang ini dalilnya orang-orang yang mau tidak mau menyedekahi orang tua, tidak mau menyedekahi nenek dan kakek, pokoknya tidak mau menyedekahi orang tua kita. Ini dalilnya, tapi dalam memahami Pak, kalau dipahami dari segi lahirnya ayat ini memang begitu. Anak, cucu, harta tidak ada manfaat. Yang manfaat apa Pak? Hati yang selamat. Terkecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati selamat, bawa iman dan takwa. Maka kalau kita ngaji nggak milih-milih ya, nggak milih-milih orang yang termasuk ahli sunnah wal jamaah yang mau sedekah, penduri, mitoni, mapati, kalung dina, pitung dina, 40 dina, 40 hari, 100 hari, setahun sekali, setahun 2 tahun, sekali 3 tahun, sekali namanya hol ketiga.
Kalau ngajinya tidak kepada ulama yang pahamnya seperti itu ya, itu harta anak cucu tidak ada manfaat. Memang betul dalam ayat ini, tapi dipahami secara lahirnya ayat. Yang namanya anak, harta apa semua harta itu jelek, Pak? Apa itu semua haram? Kan tidak. Harta ada yang haram, ada yang halal, lagi toyiban. Maka kalau harta yang halal, toyiban, itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau harta itu haram, la yang fa'u al-malu wal banun. Kalau banun itu banun apa? Yang tolihah, Pak, bukan solih. Karena anak ada yang soleh, ada yang toleh. Maka nggak semua anak, nggak semua harta itu tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dalam ayat ini adalah harta-harta yang haram. Kalau harta yang halal, thayyiban, adalah harta yang bermanfaat. Kalau ngajinya ibu-ibu, bapak-bapak ya, cuman kepada orang-orang yang mengartikan ayat Quran cuman kadang-kadang dohirnya ayat saja, ya gitu tadi. Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya anak cucu. Maka kadang-kadang di dalam majelis ilminya, ya, majelis taklimnya mengatakan orang kalau yasinan tahlilan untuk orang mati syirik. Kan iya kadang-kadang sampai ngasih makan orang yang baca yasin tahlil, baca selawat, baca manakib, itu diharamkan, Bu. Mbah Mamun dengar sendiri di TV Wahabi, kalau ngasih makan sama orang yasinan tahlilan bid'ah, syirik, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Karena nggak paham kalau ngasih makan itu sedekah. Dalam Quran, dalam hadis diperintah apa? Diperintah boleh? Diperintah. Tapi memang pahamnya begitu. Makanya kalau aku dan bapak-bapak ibu mengikuti yang semacam itu, enak, nggak ada sedekah terhadap orang mati, tidak ada. Sedekah pada orang yang baca tahlil yasin haram, tidak ada sedekah. Maka mari kita bersama-sama mengkaji Quran dan hadis, ya, yang semuanya itu Quran, yang paham Quran dan Rasulullah. Ya Pak, ya Pak? Yang paham Quran Rasulullah. Maka walaupun dalam hadis la yang fa'u al-malu wal banun dalam Quran, ya, tapi dalam hadis diterangkan, yaitu idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'u. Terang jelas
nang Quran, nang hadis ya. Nang hadis kata Rasulullah, kalau manusia mati semua putus amal, amalnya tidak bisa beramal lagi. Terjadi apa, Bu? Hah? Pak, terjadi apa? Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Berarti kalau itu ilmu ya, benda ada yang manfaat, kata Rasulullah manfaati kepada yang dijariah atau jariah di waktu hidup, walaupun mati tetap pahalanya ngalir. Jangan ikut-ikutan ya kalau pas, kalau tidak pas ya itu tadi layang mau al-malu al-banun. Jadi artikan secara zahirnya ayat. Padahal Rasulullah yang tahu dengan Al-Quran mengatakan ya, semua anak cucu Adam putuslah semua amalnya terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Kalau sedekah jariah Pak Bu, umpamanya anaknya yang jariah untuk ibunya atau bapak-bapaknya, nenek-neneknya, kakek-kakeknya dalam kubur. Karena kalau sekarang masih di mana Bu? Di mana Pak? Di alam kubur. Belum masuk ke alam koror, masih dalam kubur. Itu pun perlu amal soleh. Maka kata Rasulullah, sedekah jariah itulah yang menjadi penolong bagi orang yang mau berjari atau dijariahi sama anak cucunya. Kalau anak-anak cucu-cucu menjariahi, apa anak cucu kehabisan pahala atau harta ya? Apa bagaimana Bu? Yang kehabisan lah. Justru kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Wa man ja'a bi sayyi'ati wa la yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Orang kalau mau bersedekah kata Allah, mau beramal soleh apa saja kata Allah, pahalanya dilipat gandakan berapa kali Bu? Pak, Masru Amsaliha 10 lipatan Bu. Jangan disangka, dikira gak dapat pahala. Orang yang jariah dapat pahala, yang dijariahi pun menerima pahala. Itu dalam Al-Quran. Makanya jangan takut-takut Pak menjariahi orang tua. Lagi muda. Orang kalau mau menjariahi orang tua, itu kata Rasulullah ya, entah itu sedekah biasa, entah itu sedekah jariah, rizkinya Bu, rizkinya luar biasa.
pemberian dari Allah lantaran menyedekahi orang. Tapi kalau nggak mau menyedekahi gimana Bu tadi? Oh, disempitkan. kehidupan. Tapi kalau mau jariah, mau sedekah untuk orang tua, diluaskan rezeki. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah jawab ya, berkata, benar apa benar Bu? Benar apa benar Pak? Maka orang kalau tidak mau menyedekahi orang tua sebut bagi jariah, ya sedekah biasa lah, yang pakai makanan, pakai minuman ya, pahalanya diberikan kepada kedua orang tuh. Niat mati, niat kan bangunan mati. Niat itu di dalam hati, nggak diucapkan nggak apa-apa. Yang penting udah nih niat, pahalanya nyampe kepada yang disedekahi. Justru orang yang tidak mau sedekah itulah yang disusahkan, disempitkan kehidupannya oleh Allah. Makanya mari kita bersama-sama belajar. Ya walaupun sedikit, nggak harus banyak, syukur-syukur kan? Banyak, sedikit ya. Nanti belajar, lama-lama jadi bukti. Kalau sedikit enggak, banyak bukti, tidak lama-lama jadi apa? Lama-lama dibikin sempit oleh Allah. Maka Mbah Mahmud menganjurkan mari kita bersama-sama latihan, belajar. Memang Pak, kalau ibadah bilmal itu berat kadang-kadang, tapi kalau yang nggak berat ya enggak. Tapi kadang-kadang kalau ibadah bilmal kebanyakan berat, kalau yang berat, kalau yang tidak. Tapi kalau ibadah dengan lisan sepenak apa penak, itu pun kadang-kadang malas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, malas Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malas apa malas? Mendingan orang tunggu, mendingan cara Profesor Dr. PH Ali Maskur Musa itu HP dikatakan setan gepeng. Soalnya waktu itu kan ngaji ya, ngaji di tempatnya gurunya, pas hall gurunya bahas anak soleh solihah. Kata Pak Ustadznya, Pak Kiai tadi, itu kalau sekarang nyetak anak soleh solihah susah. Susahnya apa? Sudah kecanduan sama setan gepeng. Mana mau belajar? Waktunya belajar. Nyak nyuk ya Pak ya? Waktunya nyebut gawe, nyak nyuk ya Pak ya? Waktunya ibadah, nyak nyuk ya Pak ya? Akhirnya ibadah apa ibadah? Nyak nyuk.
Nyebut gawe apa nyebut gawe? Nyak nyuk. Kalau anak mana mau belajar sudah kecanduan HP. Itu profesor, doktor Kiai Haji Ali Masbur Musa itu guru besar Bu Universitas Surabaya. Sering ngaji sebelum subuh lah kalau di sini, kalau di Jawa habis subuh. Sebelum subuh ngaji di TV Surabaya, Jawa Timur. Mbak Mamun sering mendengarkan kalau ada waktu kadang-kadang yang nunggu di sini ngantuk teplak belum mau subuh. Mbak Mamun jadi hilang, wah ngantuk ya, kemudian kesel, berteka-teka. Kadang-kadang ini fisik, tapi penting. Jangan apa penting, ngaji pun penting. Makanya kita semua mari bersama-sama memberi contoh kepada anak cucu kita. Satu, contoh ibadah, nyambutkan. Coba anak kita tiap hari diajarin nyak nyuk. Apa piringnya akan bersih sendiri? Pakaiannya mau bersih sendiri, lantainya mau bersih sendiri, kan enggak? Diawali dari orang tua. Ya orang tua kerjanya nyak-nyuk, anaknya juga nyak-nyuk. Nyak-nyuk ya boleh, tidak dilarang. Tapi pakai aturan. Jangan lupa ibadah, jangan lupa nyebut bekerja. Terutama sholat Bu, kadang-kadang aneh. Ya, masalah sholat. Anaknya disuruh sholat, masukkan pesantren biar sholat. Suruh ngaji biar sholat. Berapa modalnya? Ngikut saja. Yang penting belajar ngaji sama sholat. Tapi kalau di rumah diawali oleh ibunya dan bapaknya tidak sholat. Kira-kira anak sholat apa sholat? Kira-kira uang yang untuk dana belajar ngaji sama sholat melayang apa melayang? Mulanya kita awali sendiri ya Bu, dari badan sendiri. Belajarilah bekerja, belajarilah ngaji, ibadah baik dengan kawan, dengan orang tua. Insya Allah, kalau anak kita dididik dengan ilmu agama, ya, lalu diterapkan apa jenengannya? Sini, negara kita kena, ya, jelaskan maksudnya. Dijalankan ya, orang tua menjalankan dahulu ya, sholat ya. Bekerja, anak ikut. Semalas-malas anak kalau diberi contoh mau lain dengan nasihat, anak ngaji, ayo sholat, tapi perkataan. Kadang-kadang bantah opak ngejomongi kok. Ya gue, kadang-kadang sing salah orang tua bisa, sing salah anak pun bisa. Kadang-kadang anak dididik angel, susah. Kadang-kadang orang tua pun kurang terdidik, orang didik. Kadang-kadang anak dididik bagus ya, Pak Bidin.
didik bekerja, didik akhlakul karimah, akhlak yang baik dengan orang tua, dengan kawan, dengan siapa saja. Dididik ibadah, nyambut gawe. Tapi kalau anak itu pasti gablek, tahu gablek? Tahu. Walaupun orang tua jengkelat-jengkelit ibadah, jengkelat-jengkelit nyambut gawe, anak tetap ada maning anak kita, Bu. Gablek maning orang kena. Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Gablek apa gablek? Menjujak apa menjujak? Neraka apa neraka? Nabi. Terus Nabi Lut. Nabi Lut, Nabi dan Rasul didik anak kurang apa? Dididik ilmu agama, dididik ibadah, dididik akhlak. Tapi anaknya tetap menjujak, yang dengan menjujak, gablek. Akhirnya neraka surga, Bu. Bu? Neraka? Ini anak Nabi apa anaknya wong arit? Hah? Anak Nabi apa kayak wong arit? Anak Nabi pengen gablek. Apa maning anaknya wong arit? Bismillah. Ya, jangan malah. Gampang masuk maning kalau. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni hikmataka wansur rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Rizqan wasi'an halalan thayyiban taqabbal Allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masuk kalau bukan kok. Masuk ke benar motong. Bersyukur dia. Nanya kalau dia masih masuk.